Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan kembali melanjutkan serial I Laga Ligo. Dan kini, kita telah masuk ke episode yang ke-61. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia Ilaga Lego Series episode yang ke-61. Belasan bahkan puluhan hari telah berlalu sejak Laga Ligo bersama awak kapalnya mendarat di Aleluwu. Kini, tibalah saat di mana mereka harus pulang kembali ke Alecina. Namun nampaknya mereka belum bisa pulang. Setelah kunjungan Laga Ligo ke berbagai kerajaan bawahan Aleluwu, Laga Ligo nampak mulai merasa nyaman berada di kerajaan Aleluwu ini. Perlakuan rakyat yang begitu sopan dan baik kepadanya membuatnya jadi semakin betah berada di Aleluwu. Tak ayal, para kru kapal Laga Ligo pun mulai cemas akan hal ini. Bisa saja Laga Ligo secara tiba-tiba berubah pikiran dan memutuskan untuk tinggal dan menetap di Aleluwu ini. Kini, Laga Ligo sedang duduk manis di atas tikar keemasan yang disediakan untuknya. Pandangan matanya benar-benar fokus, tertuju pada sosok seorang wanita yang sedang duduk diam di depan pintu. Tak ayal, tatapan Laga Ligo berhasil disadari oleh si perempuan ini. Dia pun hanya bisa tertunduk malu dan tak berani merespon tatapan Laga Ligo itu. Laga Ligo akhirnya berdiri dan sekali lagi, karena dasarnya Laga Ligo ini rada sombong, maka dia pun langsung melancarkan niatnya dan berkata, "Wahai kalian para penghuni Aleluwu, bagaimana tanggapan kalian kalau sekiranya seorang pendatang menikahi seorang warga Aleluwu?" Demikian ucap Laga Ligo. Tak lupa, dia mengedipkan matanya kepada gadis yang sedang diincarnya ini. Lapang Horiseng yang sejak tadi cuma diam pun langsung kaget. "Apakah Tuan hendak menikahkan salah seorang bawahan Tuan dengan warga di sini?" tanya Lapang Horiseng. "Tidak," balas Laga Ligo. "Lalu siapa yang ingin Tuan nikahkan?" "Apakah boleh kalau yang mau menikah itu adalah aku?" Demikian ucap Laga Ligo dengan ekspresi senyum. Tak lupa, dia kembali menatap gadis tadi sambil mengedipkan matanya. "Siapakah sosok wanita yang Paduka inginkan?" tanya Lapang Horiseng dengan ekspresi sedikit cemas. "Dia wanita yang ingin kunikahi," demikian ucap Laga Ligo sambil menunjuk wanita yang dari tadi ditatapnya. Akhirnya, kecemasan Lapang Horiseng pun terjawab sudah. Selama puluhan hari menemani Laga Ligo berkeliling, Lapang Horiseng sejatinya sudah tahu perangai Laga Ligo yang memang suka semaunya sendiri. Laga Ligo adalah sosok yang egois yang selalu memaksakan kehendaknya. Pun hanya saat ini, Laga Ligo ingin menikahi seorang wanita yang sudah punya suami. Kerajaan Aleluwu pada masa itu dikenal sebagai kerajaan yang sangat menghormati rajanya. Kita bisa tahu melalui fakta bahwa tidak ada yang benar-benar mau mengkudeta kerajaan ini selama bertahun-tahun, walaupun jelas-jelas kerajaan ini tidak punya pemimpin yang sah. Kerajaan Aleluwu akan rela mengorbankan harta dan jiwanya demi kesenangan pemimpinnya. Namun, jelas permintaan Laga Ligo kali ini sangat berlebihan. "Apakah aku tidak pantas menikahi gadis itu?" Demikian tanya Laga Ligo. Lagi-lagi, dia mengedipkan matanya ke arah gadis itu. Melihat ekspresi para bawahannya, maka Laga Ligo mengambil kesimpulan bahwa wanita itu sudah punya suami. Tapi karena dasarnya Laga Ligo menganggap dirinya sebagai seorang raja yang absolut, maka dia pun tidak peduli dengan hal itu. Paduka sangatlah pantas menikahi perempuan manapun di Aleluwu ini. Adat istiadat di negeri ini telah menetapkan bahwa siapapun sosoknya, sekalipun telah bersuami, maka akan tetap bisa dinikahi oleh sang raja. Tentu, dia akan menceraikan suami sebelumnya terlebih dahulu, lalu kemudian menikahi sang raja. Demikian ucap Lapang Horiseng, tentu dengan wajah yang berat hati. Laga Ligo pun menanyakan siapa nama wanita tersebut. Namanya adalah Iwe Tepuara. Dia bergelar Raja Ngrisompa. Ayahnya bernama Lawalinono dan ibunya bernama Tenri Samareng.
Demikian tanda Lapang Horiseng. Alhasil, karena sudah disepakati, maka dengan berat hati, Iwe Tepu Arak pun pergi menemui suaminya yang bernama Daeng Samana. Dia menceritakan tentang apa yang dialaminya dengan bercucuran air mata. Dia sangat mencintai Daeng Samana, namun sang raja telah berkehendak untuk memisahkan mereka. Alhasil, Daeng Samana yang tidak punya kuasa apa-apa untuk melawan pada akhirnya hanya bisa pasrah. Dia merelakan istrinya direbut oleh sang raja, I Lagaligo. Dan perceraian itu pun terjadi. Daeng Samana pun memutuskan untuk pergi berlayar. Dia sudah tak sanggup lagi tinggal di Aleluwu ini. Sang raja telah sukses mencabik-cabik hati dan jiwanya. Iwe Tepu Arak pun juga hanya bisa pasrah. Suka tidak suka, kini dia telah berada di pelaminan bersama dengan sang raja yang egois bernama I Lagaligo. I Lagaligo terlihat sangat tampan dengan pakaian kebesarannya. Namun setampan apapun dia, jelas Iwe Tepu Arak tidak bisa menikmati hal itu. Dirinya ingin menangis, tapi ditahan sekuat tenaga. Biar bagaimanapun, dia ada di hadapan sang raja. Lagaligo nampak tersenyum bangga menyaksikan Iwe Tepu Arak bersanding dengannya. Lagaligo tersenyum karena akhirnya dia punya seorang istri. Dan Lagaligo sangat bangga karena merasa dirinya telah menang dan berhasil merebut istri orang. Tak ayal, keputusan Lagaligo ini membuat ke-70 pengawalnya merasa kasihan dengan Iwe Tepu Arak. Mereka juga dalam hati mengutuk tindakan Lagaligo. Namun lagi-lagi, Lapamusureng dan kawan-kawannya tidak berani menentang perbuatan rajanya itu. Biar bagaimanapun mereka telah bersumpah untuk setia dan menuruti setiap perintah Lagaligo. Singkat cerita, pernikahan Lagaligo ini pun selesai juga. Lagaligo tanpa basa-basi langsung mengajak istri barunya ini untuk masuk ke kamar mereka. Iwe Tepu Arak mau tidak mau, suka tidak suka, ikhlas tidak ikhlas, hanya bisa pasrah menuruti keegoisan suami keduanya ini. Dan teman-teman, itulah tadi I Lagaligo series episode yang ke-61. Kita masih akan lanjut mungkin beberapa hari setelah video ini saya upload, jadi silakan tunggu episode berikutnya. Oke? Jangan lupa untuk like ini video, jangan lupa untuk share ini video, dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini. Nyalakan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke? Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video berikutnya.